channel HS, penyakit hati, khianat, dan cara mengobatinya. Dimanapun kamu berada, kematian akan mendapatkanmu, meskipun kamu berada dalam benteng yang tinggi lagi kokoh. Quran Surat An-Nisa 78. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buang penyakit hati yang Anda pelihara dan kembalikan ruh yang suci serta bersih itu sebagai pertanggungjawaban titipan Allah, agar tetap bersih dan suci seperti sedia kala. Siapapun pasti akan marah ketika dititipkan sesuatu yang bersih serta baik dan rapi, namun kita tidak menjaga amanahnya. Kemudian saat diminta dan kita kembalikan kepada pemiliknya, titipan itu sudah dalam keadaan kotor, hitam, buruk sekaligus jelek dan kusam. Adapun tentang ragam penyakit hati ini, meskipun ia sedikit, satu penyakit atau sebagian, beberapa penyakit, ataupun banyak, setengahnya, maupun seluruhnya, jumlah dan jenis-jenis tentang, maupun seluruhnya, baik kita sadari ataupun tidak, pada setiap manusia berpotensi ada menyimpan penyakit ini. Paling tidak satu, meski sekalipun penyakit hati yang tergolong ringan. Sehubungan hal itu, marilah kita tanya kepada diri kita ini masing-masing. Apakah kita berniat dan berkeinginan hati dengan sungguh-sungguh untuk memperbaikinya, serta menghilangkan dari dalam diri kita atau tidak? Saya sekedar mengingatkan saja, tidaknya cukuplah bermanfaat untuk memperbaiki diri saya sendiri. Semoga Allah selalu merahmati kita sekalian. Amin. Penyakit hati khianat. Orang yang suka berkhianat adalah merupakan suatu perbuatan atau ucapan seseorang yang mengingkari atau tidak mengakui, tidak melaksanakan atau menyalahgunakan, menyimpangkan kepercayaan serta tanggung jawab yang telah diberikan dan dibebankan serta diamanahkan kepadanya oleh orang lain, termasuk dan tidak terbatas oleh negara, yang diucapkan seseorang melalui sumpah jabatan para pejabat tanpa terkecuali, aparatur sipil negara, TNI maupun Polri, jaksa serta hakim, atau siapapun juga yang telah mengucapkan sumpah dan janjinya itu, sehubungan dengan pekerjaan serta jabatan yang diamanahkan atau dipercayakan kepadanya. Adapun contoh atau kriteria dalam perbuatan khianat ini antara lain adalah suatu pernyataan yang telah kita buat secara tertulis maupun secara lisan, atau dengan mengucapkan tetapi kemudian kita ingkari, atau tidak mengakui dan tidak melaksanakan apa-apa saja perkataan atau pengakuan yang kita ucapkan, baik yang telah diucapkan tanpa sumpah, apalagi dengan sumpah atas nama Tuhan. Tidak melaksanakan ataupun tidak mengerjakan atau tidak menjalankan dan atau tidak memenuhi apa saja kewajiban atas dirinya yang telah ditetapkan dan diperintahkan serta dibebankan, yang sekaligus sudah dipercayakan kepadanya dan telah merupakan tanggung jawabnya. Telah menyalahgunakan dan atau menyimpangkan atau menyelewengkan kepercayaan dan tanggung jawab yang diberikan, mengabaikan atau tidak memenuhi hak orang lain yang sudah merupakan kewajibannya untuk melaksanakan dan ataupun menyerahkan kepada yang berhak, menyuruh orang untuk melakukan perbuatan baik namun ia sendiri tidak melakukannya. Adapun orang yang memiliki sifat suka berkhianat ini adalah merupakan salah satu sifat penyakit hati yang tercela dan terkutuk, sekaligus sangat dibenci dan dimurkai oleh Allah. Kelak mereka-mereka yang telah melakukan perbuatan khianat itu akan berada di dalam dasar kerak neraka wil yang paling dalam. Rasulullah SAW bersabda, seseorang dihadapkan di hari kiamat, kemudian dilemparkan ke dalam neraka, maka keluar usus perutnya, lalu berputar-putar di dalam neraka bagaikan himar yang berputar di sekitar penggilingan. Maka berkerumunlah ahli neraka padanya sambil berkata, "Hai fulan, mengapakah engkau? Tidakkah dahulu mengajarkan kebaikan dan mencegah kemungkaran?" Fulan itu pun menjawab, "Benar, aku dahulu menganjurkan kebaikan, tetapi tidak saya kerjakan, dan mencegah mungkar, tetapi saya sendiri kerjakan." Perbuatan orang yang berkhianat ini sangat besar sekali dampak dan akibat negatifnya, tidak saja hanya terbatas pada diri seseorang saja,
keluarga dan masyarakat luas pun juga bisa terkena dampak dan akibatnya. Sehingga jika kita dikhianati oleh orang lain, jangan pernah sekalipun kita untuk membalas khianatnya itu dengan mengkhianatinya lagi. Sebagaimana dalam hadis Nabi SAW yang antara lain juga telah mengingatkan, janganlah kamu mengkhianati orang yang mengkhianatimu. Peringatan tersebut sama maknanya, berarti kita juga telah turut melakukan perbuatan khianat jika kita juga akhirnya mengkhianati orang yang mengkhianati kita. Dengan demikian, layaklah kiranya kita dilarang untuk berbuat dan menyimpan sifat khianat tersebut. Dan seharusnya dalam hati setiap manusia apapun itu agamanya, wajib baginya untuk tetap menjaga amanah. Karena khianat dan tidak menepati janji serta tanggung jawab adalah salah satu tanda-tanda dari orang yang memiliki sifat-sifat munafik, sebagaimana Allah berfirman yang artinya, dan bahwasanya Allah tidak meridhoi tipu daya orang-orang yang berkhianat. Quran surat Yusuf 12:62. Quran surat Yusuf 12:52. Dan seperti dijelaskan juga oleh Nabi dalam sabdanya, tanda-tanda orang munafik itu ada 3: apabila berbicara berbohong, dan apabila berjanji mengingkari, dan apabila dipercaya ia berkhianat. Hadis riwayat Muslim. Abu Hurairah berkata, Nabi SAW bersabda yang artinya, Allah berfirman, ada 3 golongan yang besok pada hari kiamat menjadi musuhku. Orang yang berjanji dengan namaku, kemudian dia khianat. Orang yang menjual orang merdeka, lalu ia makan harganya, hasil penjualan itu. Dan orang yang mempekerjakan buruh, karyawan, dan karyawan itu telah bekerja dengan baik, tetapi orang tersebut tidak memberikan upahnya. Hadis riwayat Al-Bukhari. Sifat penyakit hati orang yang suka berkhianat dan merupakan sifat jelek yang bersemayam dalam diri manusia ini biasanya telah diikuti oleh penyakit hati lainnya, yakni jalim, dendam, atau benci berkepanjangan, munafik, iri hati dan dengki, cinta dunia, tamak dan rakus terhadap harta dan jabatan, suka berbohong, tinggi hati, keras hati, suka menipu, suka menghasut, suka mengadu domba, sombong, angkuh atau takabur, serta egois. Cara mengobatinya. Bagi orang yang menyimpan penyakit hati suka berkhianat ini, selain sangat dibenci Allah, pastinya menimbulkan kebencian dari orang lain kepada dirinya. Di samping merugikan diri sendiri, khianat juga merugikan orang lain. Selain itu, dalam satu kali perbuatan khianat saja sudah menodai ruh yang bersih dan suci. Belum lagi ditambah oleh penyakit hati lain yang mendampingi atau mengikutinya. Maka dari itu, segeralah lenyapkan penyakit hati ini. Hidup kita tak akan lama. Marilah kita koreksi dan renungkan diri kita sendiri. Sudahkah cukup bekal kita untuk ke akhirat yang tidak akan lama lagi? Waspada dan bersiap dirilah selagi Anda sehat. Jangan menunggu hingga Anda jatuh sakit atau tidak berdaya, apalagi jika napas sudah sampai di tenggorokan. Maka tidak ada gunanya lagi diajarkan kalimat tauhid hanya sebatas lisan. Tak ada gunanya belajar mengingat Allah, dan sudah tak sempat lagi untuk membersihkan hati yang kotor ini. Serta tak mungkin lagi memulai berakhlakul karimah. Yang ada hanyalah penyesalan dan air mata. Karena itu takkan pernah Anda akan kembali. Adapun cara yang harus kita lakukan untuk membersihkan hati dari penyakit hati tersebut adalah dengan menerapkan 2 cara, yaitu secara syariat dan secara hakikat, yakni sebagai berikut. Secara syariat, mulai hari ini buanglah perbuatan yang suka mengingkari atau tidak mengakui amanah yang diberikan kepada Anda dengan kemauan yang kuat serta secara benar-benar dan sungguh-sungguh dari dalam diri Anda sendiri. Jangan Anda ikuti bisikan setan. Laksanakanlah dengan baik setiap amanah dan tanggung jawab. Buang niat dari hati Anda
jangan pernah lagi berkeinginan untuk menyalahgunakan kepercayaan dan tanggung jawab yang telah diberikan dan dibebankan serta diamanahkan oleh siapapun juga kepada Anda. Berjuang dan berjihadlah di jalan Allah. Jangan simpan lagi sifat suka berkhianat, karena penyakit hati itu sangat tercela dan terkutuk, sekaligus dibenci dan dimurkai Allah. Jika ingin selamat di masa yang kekal dan abadi, hancurkan sifat-sifat khianat yang ada di dalam diri Anda, agar kelak Anda tidak berada di dalam dasar kerak nerakawi yang paling bawah. Menjauhlah bergaul dengan orang yang suka khianat. Berusahalah menghindar sekuat tenaga agar Anda tidak lagi mengulangi sifat khianat yang dampak serta akibat dari penyakit hati Anda itu sendiri mengarah pada kesehatan tubuh dan jiwa Anda. Kokohkan niat di hati Anda untuk membuang sifat-sifat khianat itu. Tanamkanlah dalam hati bahwa Anda akan tetap menjaga amanah dan menepati janji serta tanggung jawab. Jangan pernah sekalipun Anda meremehkan sumpah atas nama Allah. Apabila Anda bersumpah atas nama Allah dan melanggar atau mengingkarinya, maka pada hari kiamat kelak Anda menjadi musuh Allah. Penyakit hati Anda itu termasuk penyakit hati kronis, ditambah dengan penyakit hati lain yang sudah mengiringinya tersebut. Hidup kita tidak lama, oleh sebab itu selalu koreksi dan renungkan diri. Buang penyakit hati Anda. Jangan Anda pelihara dan jangan tambahi, jangan pula dibiarkan. Istiqomah menjalani hidup Anda. Berpegang teguhlah pada suatu pendirian yang tegas, yakin dan tidak mudah ragu. Jangan gampang terpedaya dengan rayuan, iming-iming atau model bujukan apapun. Perbaikilah akhlak Anda menjadi akhlakul karimah. Apabila Anda berniat untuk memperbaiki, ikuti channel HS pada video Revolusi Akhlak bagian 1-9e. Ingatlah, kita tidak tahu usia kita sampai kapan dan kapan pula ruh kita akan meninggalkan jasad ini. Bawalah ruh yang suci dan bersih yang dititipkan dahulu itu pada Anda, agar kembali bersih dan suci ketika mengembalikannya kepada Yang Maha Suci. Oleh karena itu, segera hapus segala penyakit hati Anda yang sangat berbahaya bagi orang lain, terutama bagi diri Anda sendiri yang telah membuat hati atau ruh Anda itu menjadi kotor, hitam dan berkarat. Secara hakikat, jaga dan peliharalah hati Anda. Terus bersihkan dengan selalu berzikir di dalam hati, setiap detik dan setiap saat serta setiap waktu seiringan dengan turun naik napas Anda, apapun aktivitas yang sedang Anda lakukan. Latih, biasakan, praktekkan metode zikir untuk mentauhidkan Allah di dalam hati Anda secara terus-menerus dan berkekalan. Caranya ikuti pada channel HS, konten video lebih utama zikir tanpa tasbih tanpa suara, atau salat khusyuk cara lain. Revisi singkat cara mudah salat khusyuk atau cara mudah salat khusyuk bagian 3. Selama Anda menerapkan hal-hal di atas, Anda harus tetap mengiringnya dengan berzikir mengingat Allah dalam hati. Dengan selalu mengingatnya, insya Allah segala macam penyakit hati Anda itu, termasuk penyakit hati yang mengikutinya, secara pelan akan dikikis habis, dan hati atau ruh Anda pun akan bersih kembali, serta atas izin Allah pula penyakit medis yang ada di dalam tubuh Anda insya Allah akan turut serta berangsur sembuh. Amin. Terima kasih dan berjihadlah dengan sungguh-sungguh di jalan Allah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.